Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib, jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya. Kita masih bisa menunaikan sholat subuh di hari yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Jumat tanggal 15 bulan Rabiul Awal 1443. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadit Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu sebuah kitab tentang Al-Aqidah Al-Islamiyah ya, yang bersumberkan dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian, kita sampai di pertanyaan yang ke-63 di halaman ke-84. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya di halaman ke-86, yaitu tentang sebuah pertanyaan yang dibuat oleh beliau. Yang ini merupakan bagian ya, masih pembahasan tentang asma wa sifat. Kita lihat di layar lafaz Arabiknya. Kata beliau, as-su'al madza yatadamman ismahu al-a'la wa ma fi ma'nahu kadh-dhahir wal qahir wal muta'ali. Ya. Madza yatadamman, ya, apa sifat yang tercakup atau apa yang terkandung di dalam Asmaul Husna Al-A'la, atau yang semakna dengannya, di antaranya adalah Al-Zahir, kemudian Al-Qahir, kemudian Al-Muta'ali. Ya. Kata beliau, yatadamman ismahu Al-Ali Al-A'la, yatadamman ismahu al-ali al-a'la, ya, terkandung di dalam Asmaul Husna al-ali. Apa arti al-ali? Yang maha tinggi. Al-ali al-a'la. Ya, coba kalau kita merujuk kepada Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'la ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis, sebutlah, ya, sucikanlah, isma rabbika, nama Rabbmu, al-a'la, yang maha tinggi. Ya, salah satu Asmaul Husna yaitu al-ali, Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya, kemudian juga ada al-zahir. Ya, kalau kita lihat al-zahir ini, di antara dalilnya adalah dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Al-zahir, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir, dialah Allah yang al-zahir, dan dialah Allah yang al-batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-zahir yaitu alladzi laisa fawqahu syai', tidak ada di atas Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Nah, ini al-zahir juga menunjukkan Allah itu maha tinggi. Karena apa? Karena tidak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa taala. Wal batin, ya, ini sebaliknya, tidak ada sesuatu pun di bawah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga al-qahir. Ya, Al-Qahir di sini kita bisa lihat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-18.
Dan juga ayat yang ke-61 Allah menegaskan wa huwal qahiru fawqa ibadih, dan dialah Allah yang maha berkuasa atas segala hamba-hambanya. Wa huwal hakimul khabir, dan dia Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Kemudian di ayat 61-nya wa huwal qahir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala al-qahir fauqa ibadih, yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas seluruh hamba-hambanya, ya, sampai akhir ayat. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh muallif di sini adalah al-muta'al, ya, atau al-muta'ali. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-9 Allah menegaskan alimul ghaibi wasyahadah, dia Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang nyata. Al-kabir, yang maha besar, al-muta'al, yang maha tinggi. Ya, jadi kalau kita perhatikan dalam pertanyaan di sini jamaah sekalian, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, baik itu al-a'la, al-ali, kemudian juga al-zahir, kemudian al-qahir, kemudian juga al-muta'ali. Nah, pertanyaannya apa yang terkandung dalam Asmaul Husna tersebut? Baik al-a'la, kemudian al-zahir, al-qahir, al-muta'ali, yang makna-maknanya menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tercakup di dalamnya? Nah, ini pertanyaannya. Jawabannya, yatadamman ismahu al-ali al-a'la, ya, bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala al-ali, nama Allah Subhanahu wa taala al-a'la, terkandung di dalamnya as-sifah al-mustaq minha, terkandung sifat yang tercakup dalam nama tersebut, thubut al-ulu, ya, penetapan sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, bi jami'i ma'anihi, dengan seluruh makna-maknanya. Jadi dari nama Allah Al-Ali Al-A'la itu terkandung sifat kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makna-maknanya. Ya, di sini diterjemahkan yaitu sifat al-ulu. Al-ulu yaitu ketinggian. Sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala dalam segala pengertiannya. Ya, kalau letter Arabiknya bi jami'i ma'anihi, dengan seluruh makna-maknanya. Ya, di sini terjemahkan dalam atau dengan segala pengertiannya. Bisa difahami ya. Jadi paragraf yang pertama, nama Allah Al-Ali Al-A'la menurunkan sifat yang tercakup dalam nama itu. Ya, yaitu sifat Al-Ulu dengan segala pengertiannya. Ya, di sini terjemahkan menurunkan, ya, menurunkan sifat, ya, mungkin lebih tepatnya terkandung di dalamnya, ya, terkandung di dalamnya sifat al-ulu, ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala makna-maknanya. Di antaranya apa? Ulu fauqiyatihi ta'ala ala arsyih. Di antara mana ketinggian Allah Subhanahu wa taala yaitu ulu fauqiyatihi ta'ala ala arsyih, ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas arsy-Nya. Alin ala jami'i khalqih, Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Bainun minhum, Allah Subhanahu wa taala terpisah dari mereka, jauh dari makhluknya. Raqibun alaihim, namun Allah maha mengawasi makhluknya. Saya ulangi, zat Allah maha tinggi, tidak bercampur dengan makhluknya, tetapi Allah maha dekat dengan ilmunya, maha mengawasi makhluknya. Ya, kita berbicara, kita berbisik dengan pelan, dengan keras, Allah maha mendengar. Kita dimanapun berada, Allah maha melihat, Allah maha memperhatikan, maha mengawasi hamba-hambanya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya, demikian prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ya'lamu ma hum alaihi, ya, Allah maha mengetahui apa yang makhluknya ada padanya. Artinya apapun yang dikerjakan oleh makhluknya, sekecil apapun, ya, jangankan kita semut yang begitu kecil sama sekali, atau lebih kecil daripada itu yang tidak terlihat oleh mata kita, semua adalah nyata dalam pandangan Allah, semuanya tampak di dalam pandangannya. Allah maha mendengar segala sesuatunya. Qad ahata bikulli syai'in ilma, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ya. La takhfa alaihi minhum khafiyah, tidak ada sesuatu pun yang tersamar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang berikutnya di antara makna ketinggiannya wa uluwi qahrihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di dalam kekuasaannya. Kalau tadi yang pertama maha tinggi dalam apa? Zatnya. Yang kedua di sini Allah maha tinggi di dalam kekuasaannya. Maksudnya la mughalibalah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, semua hambanya, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya lemah di hadapannya. Ya, dialah yang menerbitkan matahari dari timur, kemudian terbenam di arah barat. Dialah yang mengadakan waktu pagi, waktu siang, waktu sore. Tidak ada yang bisa merubah, tidak ada yang bisa menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meninggal dunia, tidak ada yang mampu menambah nyawanya. Ketika seseorang diuji dengan sakit, dialah yang memberikan ujian tersebut. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wala munazi, tidak ada yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala. Coba siapa yang bisa menentang Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita ditakdirkan di bumi, ya nurut di bumi. Tidak bisa kita menentang lalu kita pindah ke tempat lain, tidak bisa. Meskipun kita teknologi sudah begitu maju, pasti kita akan tunduk kepada aturan yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa menentang. Ya, waktu yang turun hujan pasti turun hujan. Tidak ada yang bisa menolaknya. Wala mudada, wala mumani', tidak ada yang bisa melawannya. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya, ketika terjadi sesuatu, mudah-mudahan Allah hindarkan kita darinya. Ya, gempa bumi dan sebagainya. Siapa yang bisa menolak? Ya, semuanya akan tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ada angin yang bertiup dengan kencang, ketika ada banjir dan sebagainya, itu semua adalah merupakan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bal kullu syai'in khadi'un li'azamatihi, bahkan segala sesuatu tunduk kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungannya. Dzalilun li'izzatihi, hina di hadapan keperkasaan yang maha kuasa. Ya, karena itu jamaah sekalian, kalau dihubungkan dengan kita sebagai hambanya, maka makna-makna Asmaul Husna tersebut akan mendorong kita untuk semakin tunduk, semakin hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna-makna seperti ini kita lahirkan ketika kita sholat, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan kehinaan diri kita di hadapan yang maha kuasa. Dialah yang maha memiliki segala sesuatu. Dia yang maha perkasa sedangkan kita lemah. Dia yang maha memiliki segala sesuatu sedangkan kita tidak memiliki apa-apa. Dia yang maha kaya sedangkan kita tidak memiliki apapun. Mustaqin li kibriyaihi, ya, tahta tasarrufihi wa qahrihi. Ya, kita terhina, kita dalam keadaan hina jemaah sekalian di hadapan kibriyaihi, kesombongan Allah Subhanahu wa taala, dan dia maha menyombongkan diri. Ya, karena itu Allah tidak suka kalau makhluknya sombong. Tapi Allah memiliki sifat kibriya. Kenapa Allah memiliki kesombongan jemaah sekalian? Karena dia memiliki segala sesuatu. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Dia yang ngasih rizki kepada seluruh makhluknya. Dia yang menciptakan segala sesuatu. Ya, karena itu Allah tidak suka orang yang menyombongkan diri, dan sebaliknya Allah menyukai, meridhoi hambanya yang tawadu. Tahta tasarrufihi wa qahrihi, ya, semuanya di bawah pengaturan dan kekuasaannya. Ya, mataharinya ya satu, bulannya ya satu, buminya ya satu, sudah. Mau apa coba sekalian? Ya, tidak ada yang bisa menolak. Ya, dia mau beriman, mau enggak beriman, semuanya pasti nurut di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktunya mati ya mati. Ya, mau dia beriman, mau enggak beriman. Waktunya meninggal ya meninggal. Ya, tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya butuh makan, semuanya butuh minum. Ya, tidak ada yang bisa keluar dari sunnatullah. Ya, dia mau beriman mau tidak beriman pasti butuh makan, pasti butuh minum, pasti butuh bernafas. Ya, ini kalau kita renungkan, kita akan yakin ya bahwasanya di balik alam semesta ini ada Tuhan yang maha menguasai, ada zat yang maha mengatur diri kita, ada yang maha menguasai seluruh alam semesta. Ya, dan dunia tidak bergerak secara sendiri, tetapi ada yang mengatur. Dialah Al-Mudabbir, Al-Khaliq, Ar-Razik, Allah Subhanahu wa taala. La khuruja min qabdatihi, tidak ada yang terlepas dari genggamannya. Wa uluwi sya'nihi fa jami'u sifatil kamal lahu thabitah
wa jami'un naqais anhu muntafiyah. Ya. Seluruh sifat-sifat kesempurnaan adalah tsabitah, telah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya seluruh sifat-sifat kekurangan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada pada dirinya yang maha mulia. Wa jami'u hadhil ma'ani lil 'ulum mutalazimah la yanfakku ma'nan minha 'anil akhar. Ya, masing-masing sifat ketinggian di dalam Asmaul Husna tadi, baik itu al-a'la, al-ali, al-zahir, al-qahir wal muta'ali, itu semua saling berkaitan. Masing-masingnya menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, baik dalam zatnya, baik di dalam kekuasaannya yang mutlak, yang semuanya saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Ya, dulu pernah kita bahas bahwasanya dalalah ya al-asmaul husna, ya artinya asmaul husna itu menunjukkan apa? Menunjukkan tiga. Dulu pernah kita bahas yang pertama apa? Bahwasanya seluruh asmaul husna adalah menunjukkan kepada zat yang satu, Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Dalalah yang kedua bahwasanya masing-masing asmaul husna mengandung sifat-sifat yang khusus baginya. Ar-Rahman memiliki makna yang khusus, Ar-Rahim memiliki makna yang khusus, Al-Quddus memiliki makna yang tersendiri, dan seterusnya. Yang ketiga, masing-masing asmaul husna tersebut saling berkaitan. Kalau Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Basir yang maha melihat, berarti menunjukkan Allah Al-Hayy yang maha hidup. Satu asmaul husna menunjukkan asmaul husna yang lainnya. Ya. La yanfakku ma'nan minha 'anil akhar, ya. Jadi tidak terlepas ya satu makna dari makna yang lainnya. Ya, insyaallah ini ya pertanyaan yang ke-64 dan jawabannya. Kesimpulannya, nama-nama Allah Asmaul Husna di antaranya Al-Ali, Al-A'la, Al-Qahir, Al-Zahir, Al-Muta'ali menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masingnya saling berkaitan dengan kandungan sifat dari Asmaul Husna yang telah disebutkan tadi. Baik, selanjutnya jamaah sekalian, kita beralih kepada pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ke-65. Ma dalilul fauqiyah minal kitab? Ya, apa dalil dari Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya? Ya, apa dalil sifat maha tingginya Allah Subhanahu wa taala kalau ditinjau dari dalil Al-Qur'an? Ya, jawabannya kata beliau, al-adillatu shariha alaihi la tu'addu wa la tuhsa. Ya, jadi dalil-dalil tentang hal ini jelas sekali. Ya, shariha, jelas sekali. Ya. La tu'ad wa la tuhsa, tidak terhitung jumlahnya. Dari dalil tersebut dari Al-Qur'an Al-Karim. Faminha hadhil asma wa ma fi ma'naha. Ya, di antaranya Asmaul Husna yang tadi, Al-Ali, Al-A'la, Al-Zahir, Al-Qahir, Al-Muta'ali, menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dalil-dalil yang lain, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang maha pemurah beristiwa di atas arsy-Nya. Ar-Rahman yang maha pemurah, yang maha pengasih beristiwa di atas arsy-Nya. Fi sab'ati mawadhi' minal Qur'an, dan hal ini ya tentang masalah istiwa Allah di atas arsy-Nya disebutkan dalam 7 tempat di dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam 7 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, disebutkan di sini di footnote ya al-mawadhi as-sab'ah, ya 7 tempat tersebut di antaranya fi suratil A'raf, ya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Allah lah Tuhan kalian, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi di dalam waktu 6 hari, di dalam waktu 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yughshil laila an-nahar, Allah Subhanahu wa taala menutupkan malam kepada siang. Ini dalil yang pertama, surah Al-A'raf ayat yang ke-54. Kemudian surah Yunus ayat yang ketiga. Ya, di situ juga menegaskan,
Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yudabbirul amr. Dia yang mengatur segala urusan. Yang ketiga dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kedua, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Ya Allah lah yang telah mengangkat langit-langit ya tanpa ada tiang. Tarawnaha sebagaimana yang kalian perhatikan. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian yang keempat di dalam surah Thaha jemaah sekalian ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy-Nya. Kemudian dalam surah Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-59, Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Dialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia beristiwa di atas arsy-Nya. Demikian pula dalam surah As-Sajdah ya ayat yang keempat dan dalam surah Al-Hadid ya ayat yang keempat, huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Dialah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, ini jelas sekali jemaah sekalian menunjukkan ayat-ayat tersebut akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dan sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Dalil yang lain yang menunjukkan Allah itu maha tinggi jemaah sekalian yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-16 sampai ke-17. Ya, ayat yang ke-16 sampai ke-17. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita lihat di layar ya lengkapnya ini. A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman? Apakah kalian merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit? Ayyakhsifa bikumul ard, bahwa dia akan menjungkir balikan bumi bersama kalian. Fa idza hiya tamur, tiba-tiba bumi itu bergoncang. Maksudnya apakah kalian wahai manusia itu merasa aman? Merasa tidak khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala? Padahal ada Tuhan yang maha kuasa, yang Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak atas makhluknya. Dia bisa menghukum makhluknya. Dia bisa memberikan azab kepada makhluknya. Ya, kita lihat tafsir Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, hadza tahdidun wa wa'id. Ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang terus-menerus di dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa isyanihi, dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya akan bisa jadi Allah turunkan uqubah, Allah turunkan hukuman, Allah turunkan azab kepada mereka. Amintum man fis sama wa huwa Allah. Ya, apakah kalian merasa aman terhadap siapa yang ada di langit? Di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala al-ali ala khalqih, yang maha tinggi atas seluruh makhluknya. Ya, ini salah satu tafsiran, itu tafsir Sa'di rahimahullahu taala. Ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur, ya. Agar dia menjungkir balikkan, bahwa dia akan menjungkir balikkan kalian, ya, bumi bersama kalian sehingga bumi itu bergoncang. Ini dalil yang disebutkan ya dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-16 sampai 17. Dalilnya di mana di sini? A'amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jemaah sekalian, di dalam surah yang lain, surah An-Nahl. Ya. Saya ulangi, dalam surah yang lain jemaah sekalian, yaitu surah Fatir ayat yang ke-10. Ya, surah Fatir ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebelum Fatir ya, surah An-Nahl ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Ya, yakhafuna rabbahum, mereka takut kepada Rabb mereka, min fawqihim, yang berkuasa di atas mereka. Ya, di sini kita lihat lafadznya min fawqihim, yang ada di atas mereka. Ini juga menunjukkan apa? Kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat lengkapnya sama sekalian.
dari ayat yang ke-49 dan 50 ya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepada Allah lah bersujud segala apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Ya, bersujud kepada Allah segala apa yang ada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedang malaikat itu tidak menyombongkan diri. Ya khafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka yang ada di atas mereka. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Maksudnya para malaikat itu takut kepada Rabb yang ada di atas mereka, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada para malaikat tersebut. Ya. Ya, kita lihat di dalam tafsir jamaah sekalian. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Ya, lamma madahahum, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji para malaikatnya dengan banyaknya ketaatan mereka, banyaknya ketundukan mereka, Allah memuji mereka dengan sifat takutnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya malaikat itu selain selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, juga mereka banyak sekali ketaatannya, dan mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas mereka. Alladzi huwa fawqahum bidzati wal qahr. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala zatnya di atas para malaikat tersebut, dan juga kekuasaannya. Wa kamalil awsaf, dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Fahum adillah tahta qahrihi, maka mereka para malaikat adalah tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah ya. Surah An-Nahl ini juga gamblang sekali ya, bahwa menunjukkan kemahatinggian Allah Azza wa Jalla dari lafaz min fawqihim. Ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif di sini yaitu surah Fatir ayat yang ke-10. Ya, surah Fatir ayat yang ke-10. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, ini lengkapnya ya di layar. Man kana yuridul izzata, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, falillahil izzatu jami'a, maka milik Allah lah segala kemuliaan. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah lah naik. Lafaz naik di sini yas'ad naik kepada Allah al kalimut thayyib, perkataan-perkataan yang baik, wal amalus sholihu yarfa'uh, dan amal soleh yang dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau amal soleh yang dinaikkan kepadanya. Ya, sampai akhir ayat. Ya. Kita lihat dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, jemaah sekalian, di sini dinukilkan dari tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa yang dimaksud kalimut thayyib, al-kalimut thayyib adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yus'ad bihi ilallah, dinaikkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi jemaah sekalian mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau zikir-zikir yang lain yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semua amal-amal kita insyaallah naik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pahalanya. Wal amalus sholih, yang dimaksudkan adalah ada'u faraidih, menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkata Mujahid, ya, Mujahid adalah murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-amalus sholih yarfa'al kalam at-thayyib. Ya, jadi amal soleh itu akan mengangkat al-kalam at-thayyib. Ya, demikian pula dikatakan oleh Abul Aliyah, Ikrimah, Ibrahim An-Nakhai, dan yang lainnya. Baik. Dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah taala, kata beliau, ya man yuridul izzah utlubha mimman hiya biyadih, wahai yang menginginkan kemuliaan, mintalah, mohonlah kemuliaan dari yang maha memiliki kemuliaan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tunalu illa bi ta'atih, dan kemuliaan tidak akan diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala naik perkataan-perkataan yang baik. Ditafsirkan di sini baik itu qiraah, membaca Al-Qur'an, tasbih, mengucap subhanallah, tahmid, mengucap alhamdulillah, tahlil, mengucap la ilaha illallah, wa kullu kalamin hasanin thayyib, dan seluruh perkataan-perkataan yang baik. Ya, jadi perkataan yang baik itu insyaallah ya mengandung nilai pahala
termasuk diantaranya adalah membaca Al-Quran dan zikrullah serta segala perkataan yang baik yang diucapkan oleh seorang hamba. Saya ulangi, fayurfa ilallah wa yurad alaihi. Ya, jadi perkataan-perkataan tersebut diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lafaz diangkat, yas'ad, naik, itu menunjukkan Allah itu maha tinggi. Ini maksudnya muallif ya. Yas'ad, naik itu kemana? Ke sesuatu yang lebih tinggi. Berarti Allah itu maha tinggi. Ini di antara ayat yang mendukung atau menjelaskan bahwasanya Allah itu al-ali, dialah yang maha tinggi. Jadi amal soleh, kemudian al-kalimut thayyib, perkataan-perkataan yang baik naik dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan kepadanya, dan Allah maha mengetahui perbuatan hamba-hambanya. Kemudian yang berikutnya di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat. Ya, Al-Ma'arij ayat yang keempat. Ya, kita lihat ayat yang ketiga terlebih dahulu. Minallahi dzil ma'arij, yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik. Ta'rujul malaikah, malaikat-malaikat naik. Waruh, demikian pula ruh. Ya, ada yang menafsirkan ruh di sini sama sekalian malaikat Jibril, ada juga yang menafsirkan ruh di sini adalah ruh manusia. Ya. Ilaihi, ya, naik kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin, di hari kana miqdaruhu khamsina alfasanah, di hari yang kadarnya perjalanan biasa itu kadarnya khamsina alfasanah, 50.000 tahun lamanya. Ya, di sini yang kita ambil sebagai pelajaran yaitu lafaz ta'ruju naik, ya, ilaihi, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa? Al malaikatu war ruh. Jadi para malaikat dan juga ruh, dalam salah satu penafsiran malaikat Jibril naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya, lebih jelas lagi dalam Isra dan Mi'raj. Ya, Nabi Isra Mi'raj dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke mana? Dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian melewati langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Selain menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW menerima perintah untuk sholat. Ya, jadi maksudnya penulis di sini menunjukkan ayat-ayat tersebut yang begitu banyak akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang terakhir dalam surah Ali Imran ayat yang ke-15. Saya ulangi, Ali Imran ayat yang ke-55. Firman Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Isa alaihi salam. Ya, ini lengkapnya di layar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Allahu ya Isa. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku akan mutawaffika, aku akan menyampaikan kepadamu akhir ajalmu, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku. Ya, ini bisa kita kasih garis bawah ya, wa rafi'uka ilayya, dan aku akan mengangkatmu kepadaku. Ya, jadi disangka yang ya, orang-orang Yahudi menyangka mereka telah menyalib Nabi Isa, padahal Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat, ya, Allah tinggikan Nabi Isa alaihissalam. Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan engkau wahai Isa alaihissalam dari orang-orang yang kafir. Ya, sampai akhir ayat. Ya. Jadi pelajaran yang bisa diambil di sini lafaz wa rafi'uka ilayya di penghujung, ya, atau di tengah dari surah Al-Imran 55, dan mengangkatmu kepadaku. Ya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, di dalam ayat ini dalil ala uluwillahi ta'ala, menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala dan istiwanya Allah di atas arsy-Nya secara hakikah. Ya, sebagaimana ditunjukkan oleh nas-nas Quran dan hadis Nabi SAW yang banyak sekali dan diterima oleh ahli sunnah dengan qabul, dengan sifat menerima, keimanan, wa taslim. Nah, baik. Kemudian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah menjelaskan ya di pertanyaan yang ke-65, beliau masuk ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-66, masih bersambung dari pertanyaan sebelumnya. Kalau tadi dalil Al-Quran, sekarang dalil dari sunnah, dalil dari hadis Nabi SAW bahwasanya menunjukkan Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya.
Apa dalil-dalilnya? Kalau dari sisi hadis disebutkan di antaranya kata beliau, adillah minas sunnah katsira la tuhsa minha. Ya, jadi dalil-dalil dari as-sunnah banyak sekali akan kemahatinggian Allah Azza wa Jalla, tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya, yang dikenal hadis ini dengan hadis awal yang di dalamnya ada lafaz wal arsyu fawqa dzalik, dan arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atasnya. Wallahu fawqal arsy, dan Allah berada di atas arsy. Wa huwa ya'lam ma antum alaihi, dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Ya, di sini dijelaskan ya panjang lebar dalam footnote, lebih dari 2 halaman jemaah sekalian. Ya, intinya sanad dari hadis ini masih diperbincangkan. Namun kalau kita melihat ya tentang arsy sendiri jemaah sekalian, ya disebutkan bahwasanya al-arsyu huwa a'dhamul makhluqat ya. Jadi arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling luas. Ya, kita lihat langit yang begitu luas jemaah sekalian, ternyata ada yang lebih luas dari langit. Ya, langit yang begitu luas, di atasnya ada langit, di atasnya ada langit, di atasnya ada langit, sampai 7 langit. Di atas langit-langit yang 7 itu yang begitu luas, ternyata masih ada yang lebih luas daripada langit, yaitu kursinya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada yang lebih luas daripada kursinya Allah Subhanahu wa taala, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada riwayat ya, kalau dibandingkan jemaah sekalian, langit-langit yang 7 dibanding kursinya Allah Subhanahu wa taala, itu seperti ada gelang yang dilemparkan di tanah yang terbuka, di tanah lapang yang begitu luas. Gelang ini 7 langit tersebut, tanah yang begitu luas, padang yang begitu luas adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Kursinya Allah dibandingkan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, kursi tadi seperti gelang yang dilemparkan, tanah yang begitu luas, padang yang begitu luas adalah arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, langit Allah Subhanahu wa taala, 7 langit tersebut kalau dibandingkan kursinya Allah Subhanahu wa taala, itu seperti apa? Gelang di tengah lapangan atau di tengah padang yang begitu luas. Perbandingannya kursi dengan arsy seperti itu pula. Kursi seperti gelang tadi, arsy-nya Allah seperti padang yang begitu luas. Ya, ini tentu sesuatu yang menunjukkan arsy adalah a'dhamul makhluqat, makhluk yang paling luas. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-nya. Namun demikian jemaah sekalian, arsy ini sesuatu yang minal umuril ghaibiyah, termasuk perkara yang gaib, yang kita tidak melihatnya tapi kita hanya disuruh mengimani. Ya, allati nu'minu biha wa la naraha. Jadi kita imani meskipun kita tidak melihatnya. Ya, sama dengan surga dan neraka. Ya, kita tidak melihat tetapi kita meyakini adanya. Kita meyakini adanya surga, adanya neraka yang seluas, adanya surga yang seluas langit dan bumi, demikian pula adanya neraka yang telah Allah sediakan. Demikian pula makhluk-makhluk yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an. Ya, Nabi SAW jelaskan dalam hadis, meskipun kita tidak melihatnya namun kita mengimani karena kita beriman. Ya, kita mengimani seluruh ayat-ayat Allah dan seluruh hadis Nabi SAW. Nah, baik. Nah, di antaranya hadis ini jamaah sekalian, ya, jadi wal arsyu fawqa dzalik, dan arsy Allah berada di atasnya, sementara Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Ya. Di antara ayat yang menjelaskan tentang arsy-Nya Allah Azza wa Jalla jamaah sekalian, ini bisa kita lihat dalam surah Al-Haqqah. Yang kita lihat di layar, ini tambahan ya, tentang arsy, di antaranya dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-17. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal malaku ala arjaiha, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, wa yahmilu 'arsya rabbika, dan pada hari itu ya 8 malaikat menjunjung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas kepala mereka, di atas kepala manusia. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Ya, jadi yang memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala 8 malaikat. Ya, kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya para malaikat-malaikat tersebut yang diberikan amanah untuk menjunjung arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita mengimani? Ya, ayatnya berkata demikian ya Mas sekalian. Ya, ayatnya memang demikian, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Di ayat yang lain surah Hud ayat yang ke-7 Allah menegaskan,
wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Ya, di sini dalam surah Hud ayat yang ke-7, dan adalah ya arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Ya. Adalah arsy Allah Subhanahu wa taala di atas al-ma, di atas air. Air tersebut di atas langit yang 7, di atas langit-langit yang 7. Di sana ada kursinya Allah Subhanahu wa taala, di sana ada air, dan di sana ada arsy Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling tinggi. Saqful makhluqat, ya atapnya seluruh makhluk itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling besar. Nah, kemudian jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara dalil ya. Kemudian di antara dalil yang lain kita lihat di halaman yang ke-91. Ini tentang kisah ya Sa'ad ya bin Mu'ad radhiyallahu an. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ya, kita lihat di keterangannya, beliau adalah as-sahabi al-jalil ya, sahabat yang mulia. Sa'ad bin Mu'ad bin Nu'man al-Ausi al-Ansari ya, pernah turut serta dalam perang Badar. Ya, kita lihat di footnote yang ke-137. Kemudian juga pernah ikut dalam perang Uhud, Khandaq, wa rumiya fiha bisam 'asha ba'dahu syahran. Ya, jadi beliau pernah ikut dalam beberapa peperangan, kemudian pernah terkena anak panah dalam peperangan tersebut, lalu bertahan hidup sesudahnya, namun setelah sebulan ya beliau wafat karena akibat luka tadi di tahun 5 Hijriah. Nah, ketika wafat jemaah sekalian, ternyata sahabat ini sahabat yang luar biasa, sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtazza al-arsyu bi mauti Sa'd bin Mu'ad. Ya, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala berguncang karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Ya, kita bisa bayangkan ya, bagaimana seorang Sa'ad bin Mu'ad sampai wafatnya mengguncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam hadisnya, arsy Allah berguncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, mungkin karena saking luar biasanya ibadahnya, takwanya, keimanannya, jihadnya dan sebagainya, sampai arsy-Nya Allah berguncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu an. Ya, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Ya, kemudian beliau menjelaskan arsy-Nya Allah berguncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, bisa dilihat dalam Tahdzib, kemudian juga dalam Bidayah wan Nihayah karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, di dalam kisah tentang saat ini jamaah sekalian, di dalam kisah tentang Bani Quraidah. Bani Quraidah ini salah satu kabilah Yahudi di Madinah Al-Munawwarah, yang ketika itu disebutkan ya bahwasanya Sa'ad bin Mu'ad memberikan arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hakamta fihim bi hukmil malik min fawqi sab'ati arqi'ah. Sungguh engkau wahai Sa'ad bin Mu'ad telah memutuskan hukum bagi mereka, bagi orang-orang Bani Quraidah tersebut, dengan hukum sang maharaja dari atas 7 lapis langit. Sini yang bisa kita kasih garis bawah, min fawqi sab'ati arqi'ah. Engkau wahai Sa'ad bin Mu'ad telah berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala di atas 7 lapis langit. Ini juga dalil yang mendukung ya, dari Al-Qur'an maupun hadis-hadis tadi akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam riwayat yang lain jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Ya, di mana Allah? Lalu hamba saya wanita tersebut mengatakan, fis sama, di langit. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'tiqha, ya, merdekakanlah hamba saya ini, fa innaha mu'minah, karena sesungguhnya dia orang yang beriman atau wanita yang beriman. Ini juga menunjukkan ya, seandainya jawaban tadi tidak tepat, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membenarkan. Akan apa? Memberikan jawaban yang tepat. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Bahkan beliau mengatakan, a'tiqha, merdekakanlah hamba saya ini karena sesungguhnya dia telah beriman. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian hadis tentang perjalanan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beberapa hadis tentang perjalanan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kemudian juga tentang para malaikat yang beriringan di berbagai lapis langit. Ya, thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Ya, jadi kemudian para malaikat yang bermalam bersama kalian akan naik, lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang Allah Maha tahu daripada para malaikat tersebut. Ya, termasuk di antaranya ketika kita salat subuh, salat asar, itu ada malaikat-malaikat yang menyaksikan. Ya, jadi mereka datang ketika kita sedang sholat subuh, kemudian mereka naik menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat yang lain datang ketika kita sholat asar dan mereka menyampaikan, ya Allah, kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang sholat, kami datang ketika mereka juga sedang sholat. Ya, ini menunjukkan, ya, naiknya para malaikat tersebut juga menunjukkan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tinggal dua lagi sama sekalian. Ya. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa bi'adli tamrah min kasbin thayyib wa la yas'adu ila Allah illa thayyib." Ya, siapa yang bersedekah seharga kurma, ya, meskipun sedikit maksudnya, sedekah yang kita tunaikan dari usaha yang halal, dan tidaklah pahala naik kepada Allah kecuali memang hanya yang halal. Sini bisa kita kasih garis bawah di pertengahan, wala yas'ad ilallah. Wala yas'ad, tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sesuatu yang baik. Artinya kalau amalan kita baik, nafkah yang kita lakukan itu sama sekali bersumber dari sesuatu yang baik, insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang haram, maka tidak diterima. Ya, hadis ini juga disebutkan riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, ada keterangan lengkapnya. Fa innallaha yataqabbaluha biyaminih. Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Tsumma yurabbiha, kemudian Allah menumbuhkannya. Artinya meskipun sesuatu yang sedikit, kalau ikhlas diinfakkan sama sekalian, insya Allah akan dikembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithla al-jabal, ya, sampai, ya, sebagaimana salah seorang dari kalian menumbuhkan tanamannya hingga seperti bukit. Ya, sesuatu yang sedikit insya Allah bisa berlipat-lipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ya, yaitu hadis tentang wahyu, idza qadallahu al-amra fis sama, apabila Allah memutuskan sesuatu di langit, darabatil malaika bi ajnihatiha, para malaikat akan mengepakkan sayap mereka. Jadi para malaikat itu punya sayap, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Ada yang 600, yaitu malaikat Jibril, ya, sayapnya ada 600 menurut keterangan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bisa terbang. Ya, para malaikat kita tidak punya sayap. Ya, ini sunatullah demikian. Ya, manusia tidak bisa terbang, para malaikat bisa terbang. Bisa berubah wujud, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila Allah memutuskan sesuatu di langit, maka para malaikat akan mengepakkan sayap mereka untuk menunjukkan ketundukan terhadap firman-Nya. Ya, ka'annahu silsilatun ala safwan, seolah ia adalah rantai yang bergeser di atas batu besar. Ya. Hadis lengkapnya di sini disebutkan safwan yanfudhuhum dzalik, di bukit karena ketundukan mereka. Fa idza fuzzi'a an qulubihim, jika ketakutan telah hilang dari hati mereka, qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan Rabb kalian? Qalu al-haq, kebenaran, wa huwal aliyyu al-kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar, dan sebagainya. Ya. Kemudian disebutkan di penghujung jawaban, seluruh makhluk mengakui akan hal ini kecuali golongan Jahmiyah yang tidak mengakuinya. Ini Jahmiyah salah satu golongan yang sesat sama sekalian, pengikut Al-Jahm bin Safwan, yang pada akhirnya dia dibunuh oleh Salam bin Ahwas di Maru pada tahun 128 Hijriah. Ya, di antara penyimpangannya tentang taktil atau penafian nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia masyhur dengan pendapat Jabriyahnya. Ya, ini masalah takdir, ya, dia juga tergelincir mengatakan pendapat Jabriyah bahwasanya makhluk itu terpaksa. Ya, terpaksa itu maksudnya enggak punya kehendak. Nggak punya usaha, nggak punya kehendak, semuanya kayak robot gitu ya. Ini pendapat yang tersesat tentunya. Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya manusia punya usaha, punya ikhtiar, namun kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia berencana, pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Tapi kita punya pilihan.
Ya, jamaah tadi ke sini ke Masjid Al-Muttaqin ini terpaksa atau tidak? Terpaksa atau karena keinginan sendiri? Ya, keinginan sendiri. Ya, kita bisa sholat di sini, bisa sholat di masjid lain, kan keinginan sendiri. Tetapi pada akhirnya kita sholat di sini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha luas. Tapi kita punya pilihan, berangkat ke Al-Muttaqin atau berangkat ke sholat di masjid lainnya, punya pilihan. Kita nggak terpaksa. Ya, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Tapi Jabriyah menganggap bahwasanya semua perbuatan kita terpaksa. Ya, ini tentu pemahaman yang batil. Baik, inilah akhir dari pertanyaan yang ke-66 jamaah sekalian. Ya, intinya adalah dalil-dalil ini di samping dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim menguatkan seluruhnya akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Bersambung ke pertanyaan yang ke-64 menunjukkan juga dari Asmaul Husna Al-Ali, Al-A'la, Al-Zahir, Al-Qahir, Al-Muta'ali bahwasanya Allah maha tinggi atas seluruh makhluknya, tinggi zatnya dan maha tinggi di dalam kekuasaannya, tidak ada yang bisa mengalahkan dan menentangnya. Mudah-mudahan dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Syekh Hafidz Al-Hakami bermanfaat untuk kita dan semoga kita diberikan pemahaman yang benar dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan kita termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita sambung di pertemuan mendatang. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.